Jinan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya ditanya oleh beberapa orang tentang beberapa pertanyaan yang mengusik hati mereka tentang akidah. Dan bukan hanya mereka sebenarnya, tapi banyak sekali orang di Indonesia ini, bahkan di seluruh penjuru dunia terusik dengan pertanyaan yang akan saya sampaikan itu, yaitu ialah apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, dan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di arsy ketika Allah itu di atas. Hal-hal ini sebenarnya zaman dahulu tidak menjadi sebuah perdebatan yang sangat sengit. Karena kenapa? Pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang sangat-sangat remeh dan tidak dilandasi oleh dalil dari segi bahasa, hadis, dan Quran yang sangat kuat. Orang-orang yang meyakini hal-hal seperti ini kita namakan dengan sebutan mujassimah atau musyabbihah, yang mana silsilah keilmuan mereka berasal dari Muhammad ibn Karam as-Sistani, kemudian diadopsi oleh Ibn Taimiyah. Kalau saya bilang lebih diupgrade oleh Ibn Taimiyah, kemudian dipopulerkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, atau sekarang dikenal dengan nama Wahabi. Guru saya lebih mengenal dengan nama Taimi. Sekarang biarkanlah kita tidak usah membahas tentang masalah penamaan. Kita lihat apakah memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di arah atas, bukan ada di arah bawah. Lebih spesifiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas arsy. Kita lihat makna dari arsy itu sendiri. Arsy di dalam bahasa Arab maknanya adalah singgasana. Maknanya adalah singgasana yang dimana arsy itu diduduki oleh para rajanya. Ketika ada seorang raja, maka arsy akan menjadi tempat duduk bagi raja tersebut. Kemudian, jika seumpamanya arsy menjadi tempat duduk bagi raja, orang yang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam. Kata-kata bersemayam, saya membukanya di dalam kamus KBBI, maknanya adalah duduk atau tempat persinggahan, tempat kediaman. Maknanya ialah tempat di mana orang tersebut ada dan seperti singgasana bagi seorang raja. Yakni dengan kata yang lebih simpel, Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di arsy-Nya. Kita lihat sekarang dengan makna duduk ini. Dengan makna duduk ini, kata-kata arsy pasti di dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwasanya yang namanya arsy harus lebih besar daripada rajanya. Kita lihat, kalau Anda melihat dimanapun adanya arsy, pasti arsy alias singgasana pasti lebih besar daripada raja itu sendiri, agar rajanya itu bisa duduk dengan nyantai, dengan murtah, dengan nyaman. Tapi lihatlah Anda kursi-kursi selain arsy, kursi-kursi selain singgasana. Ketika Anda hadir pernikahan, ada kursi, tapi kursi itu tidak lebih besar daripada Anda, karena itu Anda tidak terlalu nyaman duduk di situ. Tapi beda dengan yang namanya singgasana. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di atas arsy, yang mana dalam segi bahasa arsy harus lebih besar daripada orang yang duduk ketika itu, menandakan bahwasanya arsy lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsy lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu yang terjadi, terus apa makna kita setiap hari melafazkan 1 hari 5 kali Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Kalau memang arsy lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seumpamanya arsy itu tidak lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka qudratullah bisa untuk membesarkan arsy, bisa untuk membesarkan arsy ataupun tidak. Kalau seumpamanya qudratullah bisa untuk lebih membesarkan arsy daripada wujudnya yang sekarang, maka itu akan menyebabkan bahwasanya arsy bisa lebih besar daripada Allah, dan cukup di situ menandakan bahwasanya Allah mungkin ada sesuatu yang lebih besar daripadanya. Akan tetapi kalau orang yang berkeyakinan Allah di atas arsy mengatakan Allah tidak bisa membesarkan arsy lebih dari kadarnya yang sekarang, itu akan menunjukkan bahwasanya Allah tidak mampu. Dari semua kemungkinan di atas,
Adapun Allah bisa atau tidak membesarkan arsy akan menyebabkan sebuah kekurangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita melihat arsy dari segi bahasanya. Kalau Anda melihat dari setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, tidak ada yang menunjukkan bahwasanya kata-kata istawa menunjukkan adalah duduk. Tidak ada. Anda lihat di kamus manapun dalam bahasa Arab, di kamus manapun dalam bahasa Arab, kata-kata istawa sendiri tanpa adanya penggabungan dengan huruf-huruf yang lain tidak bermakna duduk, akan tetapi bermakna kesempurnaan. Seperti dalam hadisnya Nabi, di dalam hadisnya al-musik sholatahu farka hatta tastawiya rafi'an. Rukuklah Anda sampai sempurna rukukmu, hatta tastawiya. Saya tidak mengetahui sampai sekarang dari mana mereka mengambil kata-kata istawa dengan makna bersemayam yang sama dengan duduk. Saya sampai sekarang belum paham. Di kamus manapun tidak ada yang katanya istawa maknanya itu duduk. Yang adanya adalah atamma ala syai'in, sempurna dalam sesuatu. Di dalam Al-Quran, kata-kata yang arsy disebutkan sekitar ada 7 ayat. Ada 7 ayat disebutkan dalam Al-Quran dengan menggunakan kata arsy. Yang pertama adalah di surat Yunus. Yang kedua ada di surat Ra'd. Yang ketiga ada di surat Toha. Dan yang kelima ada di surat Furqan. Dan yang keenam ada di surat Sajdah. Dan yang ketujuh ada di suratul Hadid. Rata-rata ini disebutkan kalimat arsy. Dan tidak ada satupun yang membuat makna arsy maknanya duduk. Kita lihat satu saja sebenarnya ayat yang menyebutkan tentang arsy. Kita lihat saja. Di surat Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha, tsumma stawa 'alal arsy wa sakhkhara syamsa wal qamar. Lihat kata-kata istawa 'alal arsy, langsung setelahnya wa sakhkhara. Setiap ayat yang menunjukkan ada kalimat arsy pasti diakhiri dengan kata-kata tadbir atau aplikasi dari kata-kata tadbir, artinya mengatur. Lihat kata-kata sakhkhara, mengatur atau menjinakkan. Asyamsa wal qamar. Setelah Allah menyempurnakan arsy, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur asyamsa wal qamar. Tidak ada satupun ayat yang ada di Quran mengatakan istawa maknanya duduk. Tidak ada sama sekali. Kita lihat ayat yang lain. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagau ila dzil arsy sabila. Lihat kata-kata labtagau ila dzil arsy. Kata-kata di maknanya dari Asmaul Khamsah, maknanya pemilik. Dzil arsy, nisbatnya Allah kepada arsy adalah nisbat kepemilikan. Maknanya Allah lah pemilik arsy, bukan tempat duduknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ayat yang lain. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Lihat, setelah ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wal ardi, menunjukkan bahwasanya Allah menyempurnakan tadbirnya di arsy. Kemudian setelah menyempurnakan tadbirnya, menyempurnakan pengurusannya kepada arsy, dikatakan lahu ma fis samawati, untuknya langit dan bumi. Tidak ada satu kata pun mengatakan istawa jalisan, tidak ada. Pasti istawa alal arsy yudabbiru. Kita lihat ayat yang lain.
Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Lihat, rabbil arsy, pemilik dari arsy, bukan yang duduk di arsy. Setiap ada penisbatan arsy kepada Allah, nisbatnya kalau tidak nisbat kepemilikan, ya nisbat pengaturan. Anda tidak percaya? Kita lihat lagi. Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Wa rabbil arsyil azim. Tuhan pemilik arsy yang besar. Arsy-nya besar, dan Allah pemilik arsy yang besar, menunjukkan nisbat kepemilikan dan nisbat keagungan. Kalau arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, miliknya Allah, apalagi hal-hal yang lebih kecil daripada arsy. Kita lihat lagi. Ayat-ayat yang ada hubungannya dengan arsy. Inna rabbakumullah di suratul A'raf. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Yughshil laila. Yughshil laila. Yughshil lailan nahara. Ketika dikatakan tsumma stawa 'alal arsy, hal yakul yajlis la. Yughshil laila, menutupi malam dengan siang, atau menutupi siang dengan malam. Kata-kata yughshi, kata-kata fi'il dengan kalimat muta'addi, menutupi. Allah menjadikan langit, menjadikan malam menutupi siang. Inilah kata-kata maknanya mengatur, diatur. Kalau sudah selesai menyempurnakan arsy, Allah menjadikan malam menutupi siang. Menjadikan malam menutupi siang, menjadikan sebuah peraturan, malam tutupilah siang. Inilah yang namanya aplikasi daripada yang namanya tadbir. Kita lihat ayat-ayat yang setelahnya. Yes. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Tsumma stawa 'alal arsy. Apakah setelahnya Allah menyebutkan wa yajlis? Tidak. Yudabbirul amra. Allah yudabbirul amra, mengatur semua perkara yang ada di bumi, yang ada di alam semesta. Nisbatnya arsy ke Allah bukan nisbat tempat duduk kepada yang diduduki, bukan itu. Akan tetapi nisbatnya Allah kepada arsy adalah nisbat kepemilikan dan nisbat pengaturan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan arsy tempat di mana mengatur semua perkara dunia ini. Allah mengatur arsy dan menjadikan arsy mengatur perkara-perkara yang ada di bumi. Seorang raja, seorang presiden, seorang kepala negara tidak menjadi mulia karena dia duduk di singgasana. Tanpa duduk di singgasana pun, kalau dia raja, dia akan tetap dimuliakan. Jadi dari sini kita mengetahui tidak ada satu kalimat pun dan satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya makna istawa adalah makna duduk. Yang benar makna istawa adalah atamma ala syai'in, menyempurnakan sesuatu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy dan menyempurnakan ciptaannya, kemudian menjadikan arsy tempat untuk mengatur, tempat untuk mengatur perkara-perkara yang ada di bumi. Jadi yang namanya arsy mempunyai sebuah ikatan dengan makhluk yang ada di bumi, ikatan atau korelasi pengaturan. Karena itu, setiap ada amal yang baik, pasti di hadis dikatakan ihtazzal arsy. Arsy akan bergetar karena sebuah amal perbaikan. Dan ihtazzal arsy, arsy akan bergetar karena sebuah amal kejahatan. Ketika ada sahabat dibunuh, arsy bergetar. Ketika ada amal baik, arsy bergetar.
Ketika ada doa, semua doa akan kembali ke arsy. Karena kenapa? Arsy mempunyai sebuah ikatan dengan makhluknya, di mana arsy itu adalah tempat untuk mengatur perkara-perkara hambanya. Ketika di hadis syafaat, Nabi Muhammad SAW duduk di bawah arsy, berdoa di bawah arsy. Karena kenapa? Semua doa akan kembali ke arsy. Allah menjadikan arsy kiblatnya doa. Allah menjadikan arsy kiblatnya Allah jadikan arsy kiblatnya di mana orang berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan arsy tempat di mana mengatur semua perkara hambanya, seperti Allah menjadikan Ka'bah kiblat untuk salat. Jadi bukan arsy tempat duduk, akan tetapi arsy adalah kiblat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur semua perkara hambanya.